tugas kita itu ada 3 sebagai hamba Allah. Tugas kita ada 3 sebagai hamba Allah. Yang pertama, wajib belajar. Yang kedua, kita amalkan apa ilmu yang kita ajarkan, apa ilmu yang kita ketahui lah. Yang pertama tadi wajib belajar, yang kedua wajib mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini 3 tugas kita sebagai hamba Allah. Kalau bisa ketiga-tiganya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al musannif al imam al habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al Maliki al Hasani radhiyallahu anhu fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila an qala. Berkata al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man dzalama qidas shibrin, barang siapa yang menzalimi orang sekadar sejengkal minal ardi, daripada tanah, tuwiqahu min sab'i aradin, maka dikalungkan 7 lapis tanah. Maksudnya siapa orang yang ini masalah mengangkat masalah culas menculas lah. Man dzalama, siapa yang berbuat zalim kepada orang lain. Qidab shibrin, sekadar sejengkal tanah, artinya mengambil tanah orang sejengkal. Tuwiqahu min sab'i ardin, maka nantinya di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 7 lapis bumi dari sejengkal tanah yang diambil dikalungkan di lehernya. Nah, jadi karena di gambaran orang yang mengangkat tanah lah, gambaran orang yang mengangkat tanah. Bila nyada karena di akhirat ya Allah dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Nah berarti ini orang ini berarti disiksa karena mengangkat tanah orang. Nah, kita kadusa membayangkan 7 lapis bumi lah. Sapikul aja gini, kalau kadusa sapikul ya Allah 20 kilo aja gini dikalungkan di Panggulu. Nah, baratnya minta ampun ya Allah. Apa gitu 7 lapis bumi. Nah, ini adalah siksaan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bahasanya tuh zalim atau yang mengangkat tanah orang lah. Zalim karena arti zalim itu kan meletakkan wad usai ala ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu ini hak orang diambilnya. Nah itu ngarannya zalim ya Allah. Meletakkan sesuatu wad usai ala ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya tadi menjolimi orang, menculasi orang, mengambil tanah orang, mengangkat tanah orang. Nah, makanya orang-orang bahari itu ya Allah. Orang-orang bahari itu bulah tanah itu ada memampasnya. Ya kan? Lalatikan ya bahasanya lah. Lalatikan apa sambatnya itu ya? Paguguran banyu. Nah, paguguran banyu itu ya kalau kadang memampas diberikan jarak ya kan? Padahal ada apa ya Bang sejujurnya lah. Cuma takutannya lalatikannya itu lalatikan gugur ke tanah tapurancit ke tanah orang. Nah itu banyak dikhawatirkan. Nah saking bapiknya nih lah lalu dilebihkan. Tapi mau di kota ini kalau apa ngarannya sayang malah dipelar tanah yang sedikit gitu. Karena tanah larang berdembetan lah. Berdembetan dan itu sesuatu yang wajar mungkin lah. Sesuatu yang wajar ya, tapi banyak minta rila ya kalau kada dapang lah orang nang itu sarek. Kalau pina orang sarek, kalau pina orang sarek ya Allah. Tapi kadang guru aja orang kada sarek, kada orang sebelah kayak itu aja. Nah sudah orang sebelah nang kayak itu ya Allah. Ada kawai. Orang sebelah kayak itu aja. Malah mepek bana, mampas selalu ini membangun menajak tihang ke sama itu tongkatnya. Nah mau kayak itu berarti sesama bala aneh lagi berarti ya Allah. Ini kalau pina orang kada rida bajar. Han gara-gara purancit. Nah ya kalau ngaleh gara-gara tapurancit tijar. Nah no apa ngarannya tanah kojar ku kada rida. Nah ini bahaya ya kalau. Ya ini masuk hadis nih. Man dzalama qida shibrin. Jadi kada kok dianggap gampang itu. Man dzalama qida shibrin minal ar. Siapa orang yang menzalimi orang, yaitu dengan mengambil hak orang sejengkal daripada tanah. Tuyiqahu min sabi ardin, maka nanti di hari kiamat akan dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya, dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi sejangkal. Mau semeter pangguru aja baginya berapa jangkal kita semeter tuh kalau ada bisa menghitungi berapa kilang apalagi sakaplingan, apalagi saborongan, apalagi sehektar bagiannya sejangkal aja kayak itu siksaannya ya Allah, apalagi banyak manalah nas'alullah al-afiyah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. At-targhibu fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa adabu dzalik. Ini adalah anjuran di dalam al-amr bil ma'ruf, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Wa adabu dzalika, dan bagaimana adab kita akan hal yang demikian itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi umat yad'una ilal khair, yang mana mengajak orang untuk melakukan kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh orang untuk melakukan kebaikan. Mengajak dan menyuruh bedalah. Mengajak itu membawai ya kan, membawai sambil seorang iya juga menggawi. Ya'murun berarti membawai aja, berarti menyuruh aja tapi kada menggawi. Bagus juga itu ya kan, bagus juga. Sama-sama kita beribadah atau kita menyuruh aja.
menyuruh, ini bagus, bisa juga. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Dianjurkan juga. Jadi melakukan kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan lah, kemudian mencegah orang agar tidak melakukan kemungkaran. Dianjurkan. Wa ulaika humul muflihun. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita termasuk orang yang untung. Orang yang untung. Tugas kita nih hidup di dunia sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Itu ada 3. Tugas kita adalah, tugas kita hidup di dunia ada 3. Yang pertama belajar bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana zakat, fikihnya adalah. Kemudian pulang mengetahui apa-apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, apa-apa yang harus, tauhidnya adalah. Kemudian pulang di bidang tasawuf pulang bagaimana ikhlas, bagaimana tidak sombong, ujub adalah bagaimana tidak ujub, bagaimana kita itu tawadu, bagaimana kita itu husnudzon, bagaimana kita itu tidak riya. Nah, ini belajar akhlaknya, ya kan? Jadi tugas kita di dunia ini ada 3. Yang pertama belajar. Yang kedua, setelah kita belajar, dianjurkan kita mengamalkan. 2. Yang ketiga, belajar sudah mengamalkan, ya tada ada mungkin kita mengamalkan tapi kita tahu, ya kalau kita misalnya hendak berzakat tapi kita tahu ilmu zakat enggak ya Pak? Kadang-kadang harus belajar dulu ya Allah. Nah, kita bahaji umroh tapi kada belajar manasik kayak Pak, kalau umroh bahaji kada tahu caranya kayak Pak. Datang ke Makkah orang bahajian bingung apa nih jar, putar-putar di Ka'bah nah kada tahu itu ngarannya tawaf. Kita berpuasa wajib belajar puasa. Nah, jadi yang pertama tugas kita itu ada 3 sebagai hamba Allah. Tugas kita ada 3 sebagai hamba Allah. Yang pertama wajib belajar. Yang kedua kita amalkan apa ilmu yang kita ajarkan, apa ilmu yang kita ketahui lah. Yang pertama tadi wajib belajar, yang kedua wajib mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini 3 tugas kita sebagai hamba Allah. Kalau bisa ketiga-tiganya bagus. Belajar oke. Mengamalkan dengan apa yang dia pelajari oke juga. Kemudian pulang mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah oke juga, bagus benar ini, sampurna benar ya kan. Kalau kadakawa kita tiga-tiganya itu tiga-tiganya teh belajar, mengamalkan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, setidaknya 2 barang, belajar dan mengamalkan, ya kan? Belajar dan mengamalkan. Kalau nya kadakawane belajar dan mengamalkan 1 barang, apakah? Ya kan? Belajar aja misalnya, mengamalkan belum lagi guru ajar, belum terbuka hati. Ya kan Bapak, penting belajar aja dulu. Ya kan? Hadir aja dulu. Rancakinya mendengar pengajian. Nah, jadi 3 tugas kita itu. Belajar, mengamalkan apa yang kita pelajari, lawan kita mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mampu ketiga-tiganya kita lakukan, ya setidaknya 2, belajar dan mengamalkan, atau belajar dan mengajar. Mengamalkannya belum lagi, masih bagus juga lagi, ya kan? Atau misalnya belajar aja, mengamalkan bukan kada lah, bilanya belum mati lagi, masih bilanya masih hidup, ya kalau artinya belum mati lagi berarti masih dikatakan belum, bisa-bisa kaina
ketika akhir hayat ini terbuka hati untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Nah, intinya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah engkau sekelompok umat mengajak orang untuk melakukan kebaikan, menyuruh orang untuk melakukan amal ibadah, dan mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Apabila itu dilakukan, wa ulaika humul muflihun, itu adalah orang-orang yang untung. Nah, orang-orang yang untung. Bagus kita itu bilangnya beramal, bila beribadah kita bawaan lah. Man dalla ala khairin falahu ajri mislu fa'ilih. Siapa orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi semakin banyak orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan, semakin banyak pahala yang bakal kita dapatkan. Bahkan ulama mengatakan ini termasuk amal jariyah. Amal jariyah, ya kah? Kita mengajarkan atau menyebarkan, kada usah mengajar lah, kita menyebarkan kebaikan, ini dapat pahala. Meninggal kita, kebaikan yang kita sebarkan tersebut masih langgeng mengalir terus. Nah, itu pahalanya tetap, ya kah? Mengalir terus toh, walaupun orang sudah meninggal. Nah kayak paujan ya untung mana liwar. Nya apa sambatnya lah merekam ya Allah, kemudian diandaknya di YouTube, meninggal seumpamanya nih paujan nih, seumpamanya paujan lah. Meninggal, wah YouTube-nya masih ditonton orang, ribuan orang menonton nih. Nah lalu orang sadar, ada yang bertaubat, ada yang mau beramal, ada orang yang mau beribadah. Nah ini pahalanya tetap mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Ada hadisnya, idza mata banu adam in qata'a amaluhu, apabila anak Adam meninggal dunia terputuslah amal ibadahnya. Artinya dah kalau lagi beramal ibadahnya sudah mati. Sudah mati. Kayak kita nih, kalau sudah mati dah kalau lagi hadir majelis. Kalaunya sudah mati kan dah kalau lagi kita bersedekah. Bilanya sudah mati dah kalau lagi kita membaca Yasin. Bila sudah mati kita kada kalau lagi sembahyang berjamaah. Bilanya sudah mati kita kada kawa lagi beramal beribadah. Idza mata banu adam in qata'a amaluhu, terputus amal ibadah, dah kawa lagi beramal beribadah. Illa min salas, kecuali 3 yang tatap mengalir pahalanya terus menerus sekalipun orangnya sudah meninggal. Makanya disebutkan tuba liman mata wa ma matat hasanatuhu. Untung benar jar Nabi Muhammad nih lah, untung. Siapa orang yang untung? Liman mata, orangnya meninggal. Orangnya meninggal dah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah. Tuba liman mata, untung orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati. Wa ma matat hasanatuhu, tapi kebaikannya kada meninggal. Kebaikannya terus mengalir. Kebaikannya terus tak kirim, tak transfer ke kuburan. Orang sudah meninggal kayak guru sekumpul, Allah yarham lah. Kalau kayak guru Juhdi, kayak Habib Basyiri, ya kan? Kayak ulama-ulama yang Datuk Kalampayan lah. Orang sudah meninggal. Nah, tapi karangan kitabnya dibaca, ajarannya orang itu dipakai lah. Kayak guru sekumpul, jangan kada gara-gara sidin kita kada tahu Maulid Habsyi. Sidin ya, kalau yang bukan itu aja lah, hampir seberatan ya kan, kayak Datuk Kalampayan jakanya kada sidin berdakwah mengajarkan Islam, mungkin sekalimantan nih ampun maaf aja, mungkin kita kada tahu dengan Islam ya kan, karena Datuk Kalampayan kita tahu Islam, karena guru sekumpul kita tahu apa itu Maulid Habsyi ya kan, bamajelisan rami gara-gara guru sekumpul. Nah, karena guru Juhdi nak rami ya kabar majelisan sana sini. Nah, orang sudah meninggal tapi kebaikannya masih ada. Tuba
Ujar Nabi Muhammad, orang yang seperti ini untung. Kenapa untung? Liman mata, orangnya sudah wafat, orangnya sudah meninggal. Wa ma matat hasanatuhu, tapi kebaikannya tidak meninggal, tapi pahalanya belum meninggal, ibadahnya kada meninggal. Nah, jadi tatkala anak Adam meninggal dunia, terputuslah amal ibadahnya kecuali 3. Satu adalah sedekatun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah itu macam-macam lah. Ada juga sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kita bahas sedekah, manfaatnya itu terus menerus, langgang, seperti nang kayak pondok lah, pondok, membangun pondok kadusa sebagian nokar kipas jagin dulu lah, atau bangun masjid nokar kipas masjid misalnya, atau karpet masjid nih ya, kalau kita nukarkan, nah selama karpet ini dipakai, selama itu juga pahala mengalir terus, pahala mengalir terus. Aja karpetnya ada lagi, diganti orang karpetnya, makanya karpetnya ya kan, mun sumbangan orang tuh mau kada rusak jangan diganti dulu lah, mau hendak mengganti juga ya kan ke lain. Sakira amal jariah orang tuh terus mengalir, coba jangan juga sampai buruk-buruk benar. Jadi yang Anda bisa nyumbang, ada guru aja pengen buruk, ada yang menyumbang belang, yang hanya julung yang siapa yang memerlukan belang, langgar-langgar atau banyak aja kalau di kampung-kampung tuh nah, yang ya kasihan aja bang, ada yang ada karpet-karpetan, nah julung kasih tuh, jangan dibawa ke rumah. Jangan dibawa ke rumah lah kurang. Mau hendak dibawa ke rumah aja tuh kari mun kawat menukar itu harga hanyar ya, lalabihannya itu segan disumbangkan ke masjid ya kalau. Nah mun hendak membawa ke rumah juga bang lah, ganti nah duit tukarakan misalnya apakah, misalnya lah ganti akan duitnya tukarakan, atau kayak apakah, atau misalnya asa buruk mana guru ajar karpet yang di masjid nih jar, ulun ada bang rajakin ajar, ulun hurupakan aja lah jar, untuk karya yang ada yang ini ulun akatakan dulu, ulun untuk karya yang ada yang ini ganti yang hanyar, yang bagus, yang paling bagus, yang ya yang apa yang lunyut ke jorang tuh ini ada kan yang karpet itu bagus, nah ada pak, itu sedekah jariah ngarannya lah, sedekah yang mengalir, yang langgang. Ada juga sedekah itu yang sedekah biasa aja, contoh bersedekah sesuap nasi ya, sedekah sesuap nasi, makan ya, makannya selesai kan situ aja. Tapi bagus juga bang sedekah itulah, sedekah itu bagus ya berataan. Ada juga sedekah sir, ada juga ya kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi, ada juga sedekah terang-terangan. Sedekah itu bagus seberataan. Nah, ada yang namanya sedekah jariah, ya tadi seperti membangun masjid, membangun pondok, membangun majelis, dan membangun tempat-tempat orang beramal beribadah dipakai yang itu, nah terus menerus pahalanya sekalipun orang sudah wafat, sekalipun orang sudah meninggal. Satu. Yang kedua adalah waladun solehun yad'u lahu, punya anak yang soleh yang mendoakan. Ini amal jariah juga. Makanya anak kita itu tabungan sebujurnya lah, tabungan, bisa tabungan untuk kebaikan kepada kita, bisa juga tabungan kejahatan lawan diri kita. Tergantung kita kalau kita didik ya kah menjadi anak yang soleh, patuh dengan Allah, taat dengan Allah, beramal, beribadah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nih lah. Itu berarti tuh anak tuh kena menjadi tabungan akhirat kita. Makanya bilanya bisi anak tuh lah, kalau bisa 10 misalnya bisi anak 10. Jangan sampai ka-10-nya itu kada sekolah pesantren. Kalau bisa seberataan sekolah pesantren lah. Kalau bisa seberataan. Ya kan bilangnya sekolah pesantren kan
Ya setidaknya tahu ilmu di agama otomatis kan ininya ya ibarat nang kayak SIM tuh sudah ada SIM-nya, bila hendak berjalan tuh ya kalau nah gampang aja lagi. Jadi anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini adalah salah satu ibadah yang tidak terputus walaupun orang sudah meninggal. 2. Yang ketiga adalah ilmun yuntafa' bih, punya ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Dia punya ilmu, diambil manfaat oleh orang lain. Wah, ini bagus benar. Ilmun yuntafa' bih. Artinya tahu misalnya hukum ini, tahu tentang agama lah, kemudian diajaknya orang lain untuk melakukan ini, maka pahalanya terus mengalir. Nah intinya kita dianjurkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita dianjurkan mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan juga mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Kalau itu terjadi, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah, itu ada 3. Yang pertama adalah kita belajar, yang kedua kita amalkan dengan apa yang kita pelajari, yang kita ketahui, kemudian yang ketiga adalah mengajar, yaitu kita mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ketiga-tiganya maka bagus benar. Kalau tidak bisa melakukan ketiga-tiganya, maka silakan lakukan 2 atau 1. Jangan sampai kosong sama sekali. Belajar belajar nyatanya kada mengamalkan. Apa yang diamalkan? Belajar kada, mengamalkan kada, mengajak orang lain untuk beramal beribadah kada. Nah ini zong. Ya kah? Rugi di atas kerugian. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Sungsung anulah. Apa isyraq? Jam 6 berapa? 10 kah? Jam 6? Oh. Kada jam 6.10. Kita lewatkan sedikit pasangan jam 6.10. Sekira ya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula qaulan layyina. Ya. Faqula qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Nah, ini bagus panglah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula, hendaklah kalian katakan. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Faqula, oh Nabi Musa, oh Nabi Harun, ucapkanlah ucapan qaulan layyina, ucapan yang lembut, hendak memadahi Firaun dah. Nabi Musa disuruh, Nabi Harun dan Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berpandar tuh halus. Bahasanya tuh bila memadahi itu jangan kasar, jangan ceplas-ceplos, jangan tembak sana, jangan tembak sini. Ya, dengan cara yang halus. Faqula, Firaun guru aja yang dipadahi, walaupun Firaun, ya lah, Firaun. Faqula qaulan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, ucapkanlah kepada musuh-musuhmu, kepada orang yang engkau dakwahi, qaulan layyina, dengan ucapan yang lembut, kada kasar, kada anarkis, ya kan? La'allahu yatazakkar aw yakhsha. Harapannya apa? Supaya inya ingat, sadar, dan inya takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lamah lembut Nabi Musa memadahi Firaun lah, tetap ya Firaun karas dengan opininya, kada aku Tuhan jar Firaun.
Kayak itu kalau kisahnya nih. Sampai-sampai apa ya? Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Saya dikejar, hendak dibunuh. Itu kisahnya yang oleh dikejar Nabi Musa bersama umat-umatnya dihagai Firaun dengan banyak tentara Firaun lah, dihagai sampai ke tepi lautan lah. Kisahnya nih, hendak najar Firaun, terperangkap sudah, nyata dah mati bubun ikan wahai Musa dan umat-umat Nabi Musa. Jadi umat Nabi Musa ini gatal-gatal pasti sedikit ini ada harapan selamat lagi. Ujar Nabi Musa apa ya? Oh, tenang aja, kita nih punya Allah, ya kan? Allah bersama kita, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Ujar Nabi Musa. Langsung sidin ulurkan tongkat sidin cetongkan apa lautan tuh, air laut tuh, lalu terbelah menjadi 12 belahan. Kisahnya ya Allah, karena banyak, ya kah? Supaya lakas berjalan, amunnya satu belahan aja, satu sebuting aja tak balah. Ibaratnya lambat, berdempet-dempetan jadinya berjalan di tengah lautan tuh ya Allah. Nah, jadi terbelah menjadi 12 belahan. Itu di Mesir kisahnya lah, di Laut Nil. Ada ya lah situ patung Firaun. Patung Firaun, cuma itu patung-patungan ya. Tapi adalah ulun melihat di YouTube tuh apa aja orang itu penemuan mayat Firaun jelas. Tapi tahun tuh bujur kadanya. Itu adalah yang mengikuti beritanya tuh, itu bujur ngalih pang lama. Itu berapa kan Nabi Musa nih kan sebelum Nabi Muhammad lah. Sebelum Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ya 14 abad dah. Tapi ngaran di laut tuh lah, ngaran Banyumasin lah, lalu mayat tuh kada hancur. Coba kan Sungai Barito sini. Sungai Barito sini sudah dimakan buntalai sudah. Habis sudah. Tapi tahom tuh lah penemuan mayat yang ada viral dah tuh. Ujar nih mayat Firaun jar. Mayat Firaun. Tahom tuh lah. Apakah bujur? Cuma kisahnya ini bujur bang, ya kan? Firaun itu tinggalam di lautan, bukan Firaun aja, tentara-tentaranya tenggelam juga. Tatkala mengajar Nabi Musa dan umat-umatnya, ya tadi tujuh belahan terbelah laut itu. Nah, lalu tatkala Nabi Musa dan umat-umatnya sudah sampai di tepi, ya kan? Di tepi pantai, kemudian Firaun dan tentara-tentaranya berada di tengah-tengah lautan takantup. Lalu binasa. Selesai kisah Firaun. Itu pun ya kah Allah Subhanahu wa taala dengan keras kepalanya Firaun ya Allah keras kepala. Kanda ajar Firaun, aku nih Allah taala, aku Tuhan alam semesta. Aku yang menurunkan hujan, aku kada pernah garing, aku kada pernah sakit. Kan Firaun tuh kayak itu lah. Firaun tuh kada pernah garing bian. Nah, jadi hati-hati yang ada penggaringan nih. Berarti ada jen Firaun. Ada pembagaian aja bang lah. Cuma dalam riwayat seperti itu, Firaun tuh ada pernah garing. Nya Allah Taala tuh hendak melanjurkan istidrat kesempatannya tuh istidraj. Ajar Allah Taala nih aku lanjurkan kada pernah garing. Hati-hati ini kada pernah garing ini bisa bakaku. Hartanya man, duit nyaman, kekuasaan ada. Bah, jar Firaun, nyata dah aku nih bang sudah Tuhan alam semesta. Nah, ya kan dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, faqulak lahu qaulan layyina. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, ucapkan kepada orang-orang yang memusuhi engkau dengan ucapan yang bagus, ucapan yang lembut, tidak anarkis, tidak kasar. La'allahu yatadzakkar, tujuannya supaya mereka itu ingat, au yakhsha, atau mereka itu takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Insyaallah kita lanjutkan pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita senantiasa taat, bertakwa kepadanya, sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan berkumpul bersama Nabi kita Nabi Muhammad di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.